Hai Sobat Servis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu merek Aqua, yang mana menurut keterangan dari konsumen kulkas ini tidak dingin. Untuk itu saya akan coba cek terlebih dahulu di ruang refrigeratornya. Ini saya rasakan tidak ada terasa dingin sedikit pun ya. Nah, ini di sini air mineral pun tidak terasa dingin saya rasakan. Jadi untuk ruang refrigeratornya ini benar-benar tidak dingin ya. Kemudian untuk di ruang freezernya ini, di sini ada terasa hawa dingin. Nah, di sini dan di sini ada air mineral terasa dingin namun tidak bisa membeku. Nah, ini ya, masih cair kondisinya. Nah, seperti ini kondisi kulkasnya. Jadi di ruang freezernya tidak bisa membeku. Baik, kita akan coba lihat di bagian belakang. Oke, di bagian belakang di sini ada modelnya, yaitu Aki R D270. Ya, ini kulkas 2 pintu merek Aqua, dan di sini menggunakan mesin kompresor yaitu ASF 43X yang kategorinya adalah 1/8 PK. Oke, kita sudah bisa melihat. Kemudian di sini untuk pipa tekannya saya rasakan terasa panas ya. Kemudian saya coba raba untuk filter dryernya juga terasa hangat. Ya. Oke. Sepertinya normal kulkas ini. Untuk bagian dinding-dindingnya juga saya rasakan terasa hangat. Ya, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri terasa hangat. Seharusnya kulkas ini normal, tidak ada masalah. Namun pada kenyataannya di ruang freezer ini tidak bisa membeku ya. Jadi air mineral ini kita coba rasakan juga tidak bisa membeku. Oke, langsung saja ini untuk bagian freezernya saya coba kosongkan terlebih dahulu. Saya akan coba buka bagian kap pada freezer ini. Di sini kita akan coba lihat di dalamnya apa yang terjadi pada bagian evaporatornya supaya kita tahu penyebabnya. Untuk pengaturan suhu di sini sudah normal saja, tidak ada masalah. Oke, coba saya dekatkan terlebih dahulu di bagian evaporatornya. Nah, ternyata di bagian evaporatornya terjadi pengeblokan di bagian atas saja ya. Nah, untuk pipa evaporatornya ini tidak bisa sempurna ya. Hanya satu strip saja dingin ya. Nah, ini di sini malah terjadi penggumpalan salju di bagian akumulatornya saja ini. Jadi untuk fan-nya normal ya, dan rancangannya seperti ini, heaternya tepat di bawahnya saja. Oke, jadi kita bisa cabut dulu sumbernya. Dan seperti itu ternyata kerusakannya. Untuk kerusakan seperti ini ada kemungkinan gejala buntu pada sistem, atau mungkin ada kebocoran pada sistem. Untuk itu saya akan coba cek lebih detail ke bagian belakang ya. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini
Untuk mengetahui apakah ini terjadi kebuntuan pada sistem atau kebocoran pada sistem, yang pertama saya coba cek dulu di bagian pipa kapiler di dekat filter dryer di sini. Nah, di sini saya akan coba langsung potong saja. Apabila di sini terdapat banyak kandungan gas freon yang menyembur keluar, ini pertanda bahwa terjadi kebuntuan pada sistem. Tapi apabila di sini tidak ada gas freon, artinya ada kebocoran pada sistem. Oke, saya coba patahkan dulu di bagian pipa kapiler ini. Oke, kita lihat. Ya, ternyata di sini masih ada kandungan gas freon. Ya, cukup kencang di sini kandungan gas freonnya ya. Ya, berarti kemungkinan masalahnya adalah di buntu pada sistem ya. Oke, saya kosongkan dulu gas freon yang ada pada sistem. Nanti kita akan coba isi ulang kembali gas freonnya. Mungkin terjadi kebuntuan pada bagian filter ataupun di bagian pipa kapiler. Nah, ini kita akan coba perbaiki saja. Jadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa kemungkinan ini kerusakannya adalah terjadi kebuntuan pada sistem. Oke, kita habiskan dulu ya gas freonnya ini. Pastikan gas freon ini betul-betul habis ya. Di sini ya lumayan banyak ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk di pipa pengisian, nah ini saya coba potong terlebih dahulu. Di sini nanti akan saya pasang pentil pengisian ya, karena akan saya lakukan pengisian ulang lagi gas freonnya. Jadi untuk kerusakan seperti ini sudah pasti masalahnya adalah di kebuntuan pada sistem ya. Dan untuk filter dryer ya, di sini saya coba buatkan lubang, yang mana untuk pipa kapilernya nanti akan saya coba masukkan di lubang yang saya buatkan ini, karena saya anggap untuk filter dryer ini saya rasa masih bagus. Mungkin ada kebuntuan sistem pada jalur pipa kapiler saja. Ini saya coba buatkan lubang. Mungkin alangkah baiknya bisa juga untuk filter dryer ini kita ganti saja yang baru ya. Namun di sini saya tidak melakukan itu. Untuk teman-teman mungkin lebih baik diganti saja filter dryernya ya. Oke, di sini saya coba pasang kembali untuk pipa kapiler. Dan yang nantinya di sini saya akan coba melakukan proses pemakuman menggunakan sistem vacuum body. Untuk teman-teman apabila memiliki mesin vakum, lebih baik ya. Oke, saya coba pasang dulu untuk pentil pengisian ya. Saya pasang, kemudian saya coba las terlebih dahulu. Jadi untuk proses perbaikan kulkas 2 pintu, kita harus bisa lihat apakah kandungan gas freon yang ada pada sistem ini masih utuh ataupun tidak. Kita bisa
potong pipa kapiler apabila kandungan gas freon itu masih banyak, pertanda tidak ada terjadi kebocoran pada sistem. Di sini tadi kita coba tes, ternyata kandungan gas freonnya masih banyak. Baik, untuk spoiler ventil pengisian sudah saya pasang. Kemudian saya siapkan manifold yang nanti akan saya coba lakukan proses pengisian gas freon. Nah, ini untuk selang manifold saya pasang pada ventil pengisian. Oke, di sini saya coba siapkan. Pastikan keran manifold tertutup ya. Lalu saya gunakan gas freon Clea R134. Nah, ini saya coba siapkan gas freonnya, kalengan. Nah, untuk proses pengisian gas freon ini, kerannya bisa kita buka terlebih dahulu untuk gas freonnya. Kemudian kita buang udara yang terjebak pada selang manifold. Ini saya buang dulu udara yang terjebak. Nah, ini selanjutnya kita bisa pastikan keran manifold tertutup ya. Oke, selanjutnya kita bisa hidupkan unit kulkas karena saya akan melakukan proses pemakuman. Oke, ini mesin sudah beroperasi dan hembusan udara keluar pada jalur pembuangan di filter dryer. Nah, ini ya, hembusannya kencang. Dan proses pemakuman ini saya lakukan kurang lebih 30 menit. Ya, pastikan jarum manifold di minus 30. Oke, bila teman-teman memiliki mesin vakum, lebih baik menggunakan mesin vakum. Dan setelah 30 menit berlalu proses pemakuman ini, di sini pastikan udara tidak lagi keluar pada pembuangan. Oke, selanjutnya saya lakukan penyegelan. Oke, proses penyegelan, dan alangkah baiknya langsung saja kita tutup dan bisa kita las saja permanen supaya tidak ada lagi kebocoran halus pada jalur pipa kapiler ini. Oke, sudah tertutup rapat ya, pastikan. Selanjutnya kita bisa coba siapkan tang ampere. Nah, ini kita coba ukur dulu ya, berapa arus sementara tanpa beban untuk kulkas 2 pintu. Salah satunya saja kita akan coba ukur berapa arus yang mengalir pada unit kulkas. Baik, untuk arusnya di sini 0,47 ya, mendekati 5, 0,5. Oke, sekarang di sini sudah minus 30 PSI dan saya coba masukkan gas freon dan arus langsung naik ya, 0,5. Dan proses pengisian ini kita lakukan secara bertahap.
Nah, di sini pastikan jarum manifold menunjukkan di 10 PSI. Nah, ini sudah kurang lebih 10 PSI dan arusnya 0,7 ya. Oke. 0,7 arusnya dengan tekanan sebesar kurang lebih 10 PSI. Nah, ini ya, arusnya 0,7. Kemudian coba diraba di bagian filter, mantap ya, sudah terasa hangat. Dan tekanan freonnya di 10 PSI. Pastikan pipa hisapnya di sini sudah terasa dingin ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses pengisiannya sudah cukup, mantap ini. Oke, dirasa sudah cukup. Untuk pengisian gas freonnya sudah cukup ya. Kita bisa lakukan penutupan saja. Nah, untuk ventil pengisian di sini kita coba tutup kembali. Oke, tinggal kita rapi-rapikan saja. Dan nanti kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini untuk arusnya sudah cukup ya, di 0,7, tidak terlalu besar ya harusnya teman-teman. Oke, untuk filter dryer ya hangat, mantap ya. Dinding-dindingnya saya coba raba, di sini sudah terasa hangat ya. Dan kita lihat hasilnya sementara. Nah, untuk di ruang refrigerator ini sementara ada terasa hawa dingin sedikit. Kemudian di ruang freezernya ini kita bisa lihat di bagian evaporatornya apakah sudah terbentuk butiran saljunya ini ya. Kita lihat ya, di sini sudah mulai merata proses pembentukan saljunya. Di sini sudah 3 strip ya, sudah merata semua sampai ke akumulator ya. Ini pertanda baik ini ya. Jadi ini sudah mantap. Baik, selanjutnya kita coba tutup saja dan mungkin nanti kita akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya mungkin dalam 3 atau 4 hari. Untuk pengaturan suhunya bisa kita atur di normal saja ya, sudah cukup. Kemudian segala aksesorisnya sudah kita coba kembalikan saja ke posisi semula. Nah, kita bisa berpatokan pada air mineral yang ada di bagian freezer ini, apakah nanti bisa membeku dengan sempurna ya. Oke, kita tunggu dalam beberapa hari, mungkin kita bisa lakukan pengecekan kembali gimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 3 hari kemudian, di sini untuk ruang freezernya saya rasakan sudah mantap dinginnya ya. Proses pembekuan pada air mineralnya juga sempurna. Di sini sudah terisi bahan-bahan es ya. Oke, untuk ruang freezernya sudah mantap dinginnya ya. Di sini juga terlihat membeku semua bahan-bahan makanannya. Kemudian di ruang refrigeratornya ini coba saya raba di rak-raknya, ini sudah dingin. Sudah sempurna ini dinginnya ya. Kemudian untuk air mineral yang ada di sini ya mantap ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya.
Dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.